salah satu calon TKW-nya juga. Kemudian ditinggalkan ibu saya. Untuk biaya hidup makannya itu kurang lebih 100.000 untuk 1 minggu. Kalau saya sempat ngojek. Terus bagaimana caranya? Ya kita minta sama Allah. Dana haji ibu saya gitu, sempat saya pakai, tapi saya belum bisa membalikkan apa. Kalau cita-cita memang saya ingin jadi pendidik. Ya, kalau ke tingkatan dosen ke perguruan tinggi mungkin itu hanya hadiah kehidupan. Saya masuk SMP pada tahun 98, ya. 98 lulus tahun 2001. 2001 itu saya dinilai sedikit bandel ya sama kakak saya. Dengan penilaian saya anak nakal, anak badung, anak bandel, gitu. Saya ditempatkan di pesantren, dititipkan di pondok pesantren Abah Haji Akib Pasir Bino ya, di Keragilan. Saya memiliki kompetensi nilai yang tinggi di ilmu sosial, sehingga saya tertarik ingin melanjutkan kuliah dengan konsentrasi hukum pemerintahan atau tata negara itu. 2004 saya daftar kuliah di STIA Maulana Yusuf yang di Cinanggung itu, Jalan ke Pasar Rebo, dengan menempuh pendidikan 1 tahun. Saya masih punya cita-cita ingin jadi mahasiswa di salah satu kampus negeri di Serang. yakni saya daftar ke Untirta lagi pada tahun 2005 ya, mencoba daftar. Setelah itu saya alhamdulillah lulus di Untirta, terdaftar jadi mahasiswa di Untirta. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak berada, bapak dan ibu yang kala itu rumah tangga digoda oleh sebuah tantangan rumah tangga ya. Bapak saya sebelum ke TKW ya, ceritanya sosok bapak saya adalah seorang calon atau pelantara TKI, Tenaga Kerja Indonesia, yang mana TKI itu kaum wanita, pekerja-pekerja wanita ya, yang disebut sekarang TKW ya, Tenaga Kerja Wanita. Banyak orang-orang yang ingin merantau ke Saudi atau ke Mekah ya, itu melalui bapak saya, termasuk keluarga saya, bibi saya, tua saya ya. Disitulah awal titik kehancuran rumah tangga saya, ibu saya. Saya di dalam kandungan usia 8 bulan ya, dikandung ibu, bapak sedang jaya-jayanya jadi calon TKI itu ya, jadi sponsor ya, jadi sponsor TKI itu yang menyalurkan tenaga kerja wanita itu tergoda oleh salah satu calon TKW-nya juga. Kemudian ditinggalkan ibu saya, cerai ya, belum cerai ya, ditinggalkan di Sakti lah gitu. Kemudian lahirlah saya pada tahun 1985 tanggal 2 bulan Maret ya. Setelah lahir, riwayat kisah dari uak saya menerangkan bahwa belum usia 40 hari saya ditinggal oleh ibu untuk merantau. Karena apa? Ibu punya niat setelah disakiti suami, anak-anaknya harus bisa terdidik. Saya ditinggalkan ibu, dititipkan pada nenek, pada kakek, pada uak, pada bibi, semua keluarga besar. Ya, ibu berangkat ke Mekah. Ya, kala itu tahun 85-86 ya, masa saya lahir.
Dari situlah perjalanan ibu saya jadi sosok TKI untuk menghidupi keluarga, tidak hanya untuk saya sampai sekarang menjadi dosen, ya, tapi banyak keluarga-keluarga lain yang dibantu dari kehidupan rumah tangganya hasil usaha atau hasil kerja merantau sebagai TKW itu. Kalau jeda masa waktu merantaunya ibu jadi TKW itu paling cepat itu 2 tahun, ya, 2 tahun sekali, 2 tahun sekali pulang, 3 tahun sekali pulang. Dan kala itu semasa saya usia SD, ya, itu sudah berkali-kali pulang pergi ya, untuk menafkahi keluarga besar, ya, termasuk biaya pendidikan saya sampai saya SMP, ya, terus ibu pulang pergi lagi. Pernah di usia 5 tahun, ya, 5 tahun tidak ketemu ibu di sana. Maksudnya ibu jadi TKW di sana, saya sama keluarga, ya, besarnya saya dengan keluarga, dengan kakek, dengan nenek, dengan gua, dengan bibi, ya, ibu menjadi TKI di sana. Kalau beberapa kalinya terhitung kurang lebih dari masa perjalanannya itu 10 kali lah gitu, dengan rata-rata 2 tahun sekali pulang, dikasih cuti 3 bulan gitu. Saya dari sosok orang yang keluarga tidak ada, keluarga petani yang mengandalkan kalau tidak merantau ke Arab itu tidak kebangun rumah, tidak terdidik anak untuk biaya sekolah, kala itu di Carinan. Menurut keterangan uang saya tidak diasuh atau tidak diiming-imang sama ibu semasa kecil sampai saya bisa duduk, bisa lari, ya. Bahkan saya bisa A, B, C atau alif, ba, ta, gitu, ya. Itu bukan dari sosok langsung ibu ke saya, tapi dari keluarga yang lain. Ketika saya ingin ini, ingin itu, sulit sekali saya dapatkan, ya, karena dengan kehidupan yang tidak ada, saya ya banyak nangis, banyak dipukul, atau banyak tidak dituruti karena tidak ada yang memanjakan. Menurut orang tidak mungkinlah itu sosok Dadang bahwa bisa masuk kuliah, bisa membiayai kuliah, karena dengan keadaan ekonomi di rumah, ibu yang sedang merantau, kakak yang membutuhkan biaya, gitu, ya, sehingga menurut saya adalah suatu anugerah atau apa, ya, rezeki bahwa thalabul ilmi itu tidak harus orang kaya, thalabul ilmi itu tidak harus orang berada, ekonominya mampu. Justru dengan kegigihan, kesungguhan, niat thalabul ilmi, insya Allah lah, artinya saya ketemu jalan. Kala itu saya dibatasi untuk biaya kehidupan di kuliah itu, di kampusnya. Untuk biaya hidup makannya itu kurang lebih 100.000 untuk 1 minggu. Jadi handphone pun saya belum punya. Ada sesekali punya handphonenya jadul, handphone yang murahan, itu pun dapat minta di aman, tapi saya harus punya hasil atau ada manfaat ketika saya setelah lulus. Agar tidak pulang dan uang 100.000 itu cukup 1 minggu, kemana saya harus tinggal dan kemana saya harus hidup, ya. Dan alhamdulillah, ya, semasa kuliah itu, ya, saya ikut berorganisasi dan tinggal di salah satu sekretariat organisasi. Kita seperti satu keluarga bersaudara, ya, seperti orang-orang yang di
jauhkan dari orang tua, padahal kita sedang thalabul ilmi ya. Gitu. Susah senangnya kuliah kita bersama, di sana kita rasakan bahwa orang yang ada membantu orang yang tidak punya, orang yang tidak punya mendukung orang yang punya. Artinya apa? Ketika kita mau makan ya, kita di sokongan, ada yang beras, ada yang sayur gitu ya, ada yang bisa masak, ada yang cuma numpang makannya aja gitu ya. Bahkan kita sabun pun kadang rebutan gitu. Diajak gabung di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU. Nah, awalnya di IPNU, kemudian ada pengkaderan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Selain di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, saya juga diajak gabung atau ikut di pengkaderan Front Aksi Mahasiswa Untirta di Fakultas Hukum kala itu saya. Ya, selama saya berorganisasi di front itu banyak yang terbantukan untuk saya atau sisi manfaatnya dari kehidupan saya untuk menimba ilmu di Untirta itu, baik dari segi tempat tinggal, segi untuk kehidupan makan, untuk hal-hal lain. Sisi positifnya keilmuannya alhamdulillah dari MI dan Front Aksi Mahasiswa itu saya terbantukan. Front Aksi Mahasiswa itu ya jago jalanan lah gitu ya. Di sana saya mulai gabung tahun 2005 di front itu banyak saya minder ya, bahwa anak-anak front itu orang-orang yang cerdas, berani, pintar ngomong, intelektual, tinggi lah gitu lah, yang berwawasan luas gitu ya. Sementara saya mahasiswa yang culun, yang belum berwawasan, mahasiswa yang mahasiswa yang apalah, tidak ada pengetahuan tentang apa-apanya gitu, hanya mengikut saja gitu. Selanjutnya saya mencoba gabung di organisasi internalnya, yaitu di BEM ya, Fakultas Hukum. Ya, dari situlah saya kenal dengan dosen-dosen lebih dekat ya, dengan senior-senior. Pengalaman kuliah saya sangatlah miris atau tidak semanis yang orang-orang kira, atau banyak uang lah, tercukupi lah untuk sandang pangan atau buku-buku pendukung kuliah. Bagi saya itu tidak ada. Organisasi tentu kita harus bisa mencermati mana yang lebih penting, organisasikah atau keilmuan kita saat kuliah ya. Tentu dua-duanya penting, tapi prioritaskan selesai, jangan terlalu lama ya. Tahun 2008 saya menikah. Semasa kuliah itu juga hidup saya bukan berarti punya ya, bukan berarti berada ya. Saya menjalani hidup berkeluarga baru dengan istri itu nggak ada apa-apanya, dengan niatan bahwa dengan ilmu lah, bahwa dengan thalabul ilmi lah semua rezeki, semua jalan pasti terbuka. Alhamdulillahnya lagi anugerah yang terbesar, istri menerima semasa saya menjadi suaminya dengan status mahasiswa, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Yang paling saya khawatirkan ketika saya kenapa nikah di masa kuliah pada tahun 2008 itu, saya semester 7. Saya tidak mau terjerumus ke jurang maksiat atau penistaan tempat orang-orang yang maksiat. Saya semester 7 juga ya, pada masa itu saya sebelum lulus ini saya flashback lagi ke bawah lagi, bahwa saya sempat ngojek. Orang-orang tidak tahu bahwa saya kuliahan mahasiswa yang sudah lulus, bahkan gelarnya sarjana hukum. Saya tutupi dulu itu ijazah, artinya tutupi dengan kegiatan sehari-hari saya. Setelah ngojek pernah saya kerja ya, saya coba masukkan lamaran sarjana hukum,
perusahaan baru di Serang Timur, ya, di kawasan modern itu. Saya masuk ke, alhamdulillah dipanggil 6 bulan, selama 6 bulan. Ya. Setelah itu saya mencoba berwirausaha, ya, buka warung sembako kecil-kecilan dengan istri. Jadi 2014 itu saya sempat ngajar di SMK Kesehatan Insan Nusa di Cendekia di Kecamatan Sarenang, dan mata pelajaran yang saya ampu adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi semasa saya jadi pendidik di SMK, ya, pada tahun 2014 itu dapat perjalanan 2 tahun 2016, saya coba nih konsultasikan dengan istri bahwa saya punya cita-cita menjadi dosen itu kan, setelah jadi pendidik saya pengen kuliah, dari mana biayanya, nggak ada, terus bagaimana caranya, ya kita minta sama Allah. Thalabul ilmi itu kita yakin bahwa jalannya untuk mendapatkan kemudahan rezeki biaya kuliah itu nanti ada. Saya pernah mengabdikan atau membantu, ya, seorang TKI yang mana lost kontak dengan keluarganya. Saya coba mensiasati untuk membantu keluarga dari TKI itu agar anaknya pulang. Tahun 2012 itu saya datang ke Kementerian Luar Negeri membantu untuk proses pemulangan dengan namanya itu BHI, Bantuan Hukum Indonesia. Banyak hal-hal rintangannya, ya. Bahkan yang sangat mirisnya lagi, ada uang biaya dana haji ibu saya, gitu, sempat saya pakai, tapi saya belum bisa membalikan apa yang saya ucapkan utang atau saya pinjam itu untuk biaya rintangan itu yang saya miris sekali. Biaya pendidikan saya pakai dari ibu untuk biaya haji itu. Yang pertama ibu saya, ya, Ibu Hajah Janabiyah, ya, sosok TKI yang melahirkan saya ke dunia dan yang membuat anugerah kehidupan saya seperti ini adalah ibu. Yang kedua, kakak Ahmad Nawawi almarhum, beliau putus usia, ya, semasa kuliah juga, ya. Nah, itu yang membuat saya terinspirasi untuk lanjut terus thalabul ilmi, dan saya hadiahkan sampai saat ini. Ke depan saya juga ingin thalabul ilmi lagi, mengejar doktor, akan saya hadiahkan ibu-ibunya untuk almarhum kakak saya. Itu yang ketiga adalah sosok organisatoris, ya, sosok organisatoris. Beberapa sosok organisatoris ini, ya, yang pertama adalah Bang Ali Syuro, yang kedua Bang Dodo, yang ketiga adalah Kang Didi Wandi. Mereka tiga-tiganya adalah membuat inspirasi sampai detik ini tak patah semangat saya berorganisasi dan thalabul ilmi. Kenapa demikian tiga sosok ini, ya, di dalam organisasi? Yang pertama, Kang Ali Syuro adalah memberikan pelajaran kehidupan yang nyata dan itu tidak saya bantahkan. Yang kedua, Bang Dodon adalah sosok akademisi yang mana harus saya gugu dan harus saya tiru, gitu, ya, semangat thalabul ilminya sebagai sosok akademisi. Sementara Kang Didi Wandi adalah spirit atau motivasi kehidupan pribadi saya semenjak saya terpuruk sampai saya sudah menjadi dosen ini, berkat beliau lah. Saya akan memohon kepada Allah bahwa, ya Allah, berilah saya kesehatan, khususnya ibu saya, dan saya ketika ada rezeki, saya akan memberangkatkan haji ibu saya